tapi tidak kosong. Hai! Ada wheel spin. Wow. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Mercedes-Benz E63 AMG. Ini adalah mobil pengganti karena C300 punya istri saya itu peleknya ada yang mau dibenerin sama Auto High karena ada gores dikit. Saya udah bilang nggak apa-apa, tapi Auto High insist tetap benerin sebagai bentuk tanggung jawab mereka ke mobil yang udah saya beli dari Auto High. Dan mobil penggantinya dikasih ini, Mercedes E63 AMG. Ini salah satu mobil impian saya. Saya tahu mobil ini dari tahun 2010-2011 dan ini kenapa ada dia di dalam. Ini dijual Auto High berapa ya? Nggak sampai 1 miliar. Aduh, ya Allah. Kilometernya berapa? Kilometernya ke trip Nih 21.500. 21.000. Iya. Turbo ada 2 pula turbonya. Turbo, ya. Sebenarnya yang impian saya bukan yang turbo, tapi yang normally aspirated engine. 6208 cc V8 tanpa turbo dan itu suaranya keren banget. Nah, tapi yang ini adalah yang mendekati facelift. Jadi ini mobil tahun 2012, tapi di 2011 akhir itu mesinnya diganti. Tidak lagi normally aspirated tapi turbo dan kapasitasnya dari 6208 cc turun jadi 5500 cc. Tapi tenaganya naik. Kalau yang di 6200 cc normally aspirated itu tenaganya 515 HP, yang ini 550 HP. Wow, cuman suaranya memang tidak segahar yang normally aspirated. Tapi kita dengar dulu. Oke, sekarang kita dengar suaranya seperti ini. Nah, suaranya tidak begitu keras. Kalau mungkin di GoPro kedengaran lebih keras ya, tapi aslinya tuh tidak begitu menggelegar, tapi warna suaranya bisa sama banget Om ya. Merdu banget. Iya. V8 turbo nggak ada lagi yang suaranya kayak gini ya. Iya ada garingnya. Iya. Jadi masih ada nuansa-nuansa suara NA-nya, tapi memang lebih teredam. Tapi warna suaranya tuh tetap sama. Nah, sekarang saya mau liatin apa sih bedanya Mercedes-Benz E63 AMG ini dengan E-Class biasa. Ini bodinya W212 ya. Jadi ini bodinya mirip dengan E-Class yang biasa, tapi ada tulisan V8 biturbo. Remnya udah AMG. Bannya ini sudah ukuran 19 inci. Ukurannya itu 255/35 ZR19. Yang di belakang lebarnya 285. Jadi lebar banget ini ban. Knalpotnya udah 4. Terus ada emblem E63 AMG dan ada body kit ya, ada body kit di sini. Terus bumpernya juga beda, ini ada sirip-siripnya. Walaupun ini sirip-siripnya bukan sirip-sirip asli, ternyata sirip-sirip palsu. Semuanya mirip, yang lainnya tuh mirip dengan E-Class biasa. Nah, ini ada spoiler. Wah, ini dia mesin buatan AMG V8 5500 cc dan ada yang tanda tangan Metin Yildiz. Metin Yildiz. Coba dicek di IG, siapa tahu ada orangnya. Nah, itu dia yang bertanggung jawab karena ini pure AMG, one man one engine. Dia ada strut bar dulu ya. Strut bar ya, udah standar. Penuh banget. Penuh. Ini ada turbonya di mana ya? Ini ada ini ada base gitu. Oh iya. Dan mesin AMG katanya sangat awet. Ya, karena juga ada yang bertanggung jawab bikinnya dan dibikin sangat kuat konstruksinya.
Sekarang nanti saya akan coba nyetir gimana rasanya AMG yang umurnya udah hampir 10 tahun. Nah, ini logonya dia masih tegak ya. Emang biasanya apa? Kalau yang sporty kan biasanya dia udah ditanam di sini. Biasanya pasang logo yang ini. Nah, cuman ini jadi kalau kita nyetir itu masih kerasa nyetir mobil bangsawan gitu. By the way, itu di belakang ada Toyota Race sama Kia Sonet. Itu Toyota Race punya saya, lagi dipinjemin ke Om Mobi dan lagi dikomparasi. Nanti hasil komparasinya bisa lihat di channelnya Motomobi. Ya, karena sebelum Toyota Race dan Rocky keluar, yang the best di kelas ini itu menurut kami adalah Kia Sonet. Setelah Race keluar, kami nggak tahu apakah bisa melawan Kia Sonet atau tidak. Jadi pastiin udah subscribe ke channel Motomobi dan nanti tonton videonya. Sekarang kita lanjutin lagi. Perbedaan lainnya, di bagasi tidak ada. Barang-barang saya di bagasi semuanya sama kayak E-Class biasa. Di belakang, wih, masih ada ininya loh. Masih ada ini leathernya, ininya apa? Sertifikat Kulitnya. kursinya. Oh iya? Wow. Hilang tuh. Ini mobil bukan hanya jarang dipakai, tapi juga Dirawat. Ini lihat tombol-tombolnya masih belum ada yang terkelupas. Ini ada AC 1, single zone di belakang. Terus di sini, nah cuma ada 12 volt, tidak ada USB ya di belakang. Nah cuman dia ada ini, ada tirainya masih manual. Kalau tirai yang belakang dia otomatis. Tolong Om. Tuh dia. Terus dia ada dual sunroof ya, jadi sunroofnya depan belakang, bisa ditutup juga. Nah, di bagian depan ini yang lumayan ada bedanya. Setir pertama, logonya Dia flat bottom dan flat top. iya flat bottom dan flat top, Ya. tapi tidak ekstrim kayak Peugeot. Ya, Terus logonya bukan Mercedes-Benz lagi. tapi kayaknya ini tambahan. Oke, sekarang Harusnya lomba, Mercedes-Benz. misalnya kita lagi kuis Om. Oke, coba sekarang gambarlah logo Mercy. Gampang. Gambarlah logo AMG. Gampang sebenarnya logo AMG. Logo AMG yang sebenarnya tuh gini. Ini aja. Enggak, yang atasnya itu. Iya, ada padi Itu ada apa kapasnya. sih sebenarnya? Ada pohon. Ini pohon beringin. Oke. Nggak, pohon apel kalau nggak salah. Ini ada valve, ada cam, ada valve spring. Terus kanan kiri ini ada padi dan sawah. Padi dan ya. Enggak, kenapa mesti ada pohon dan ada padinya gitu ya? Oke. Nah, di AMG itu berdiri kan di Aval Terbach. Iya. Kotanya, kota kecil ya. Aval. Bung Fitra pernah ke sana kan? Aval Terbah belum? Nah, kami pernah ke sana. Kalau Tuh, kapal begitu. terbang saya pernah naik. Ada hubungannya. Nah, begitu kita ada tamu nih, tamu orang Indonesia ke sana, tamu undangan orang Indonesia ke sana, dikibarin bendera Indonesia juga di depannya. Oh, udah pernah Mobi? Udah pernah Oh. dikibarin. Dan kami lihat pabriknya, kami lihat orang ngerakit mesinnya kayak gimana. Luar biasa. Nah, oke. Jadi setirnya beda, instrumennya beda. Lihat dong sampai berapa speedometernya? 320 saja. Sini. 320 km per jam. Ini lagi S plus. Kita balikin dulu ke. Kok nggak mau ya? Kita Sekali aja udah. Tapi itu. Oh, dia ngerilisnya bukan itu. Oh, Terusnya balik diputer. lagi. Iya, karena AMG ini dia shortcut ya. Nah, di sini juga beda. Dia ada tombol-tombol yang Mercy E-Class biasa nggak ada. Satu nih ada tombol AMG, jadi begitu AMG itu langsung dia ke Sport Plus dan setelan Oke, suspensinya langsung itu dia keras, gerak. ya. Kemudian ada setelan suspensi di sini, jadi suspensi ada 3 setting, ada normal, ada hard, ada super hard. Ini hard yang dua medium nyala sama ya. hard ya. Ini normal, medium, hard gitu ya. Oke. Oke. Stability control ada, cuman kalau di Mercy E-Class biasa bukan di sini letaknya. Oke. Sama ada mode berkendara, comfort, sport, sport plus, manual, dan race start, RS. Ada launch controlnya dia. Ada launch controlnya. Oke, terus di kursinya, ini kursinya lebih bucket. Ini enak banget kursinya. Bucketnya itu pas dengan perut kami yang lebar. Tuh, bucketnya itu justru agak kurang menguntungkan buat Omobi yang Kenapa? selebarin. Tapi Enak. untungnya dia ada pengatur mau selebar apa ininya. Nah, ini bisa diatur kegemukan badan kita. Iya, betul. Nah, di sini ada lengkap. Di sini yang di E-Class biasa nggak ada. Kemudian ada logo AMG.
ada pendingin kursi dan pemanas kursi. Seperti yang pendinginnya seperti ada di Kia Sonet. Ini kepake Dan banget pemanas ini. seperti yang ada di Hyundai Kona. Kona elektrik. Kona juga ada pendinginnya sih. Deh. Oh iya ada. Satu dari AMG murni. Pure AMG yang saya suka dan saya harap sampai kapanpun nggak diganti itu. Tuas transmisinya. Shifter. Ini shifter AMG bener. Aduh, ini keren banget. Ada emboss di sini, emboss AMG. Iya. Dan berasa istimewa banget mencet ini. Ya ini normal aja, parknya dipencet, kalau mundur dimajuin, kalau netralnya setengah, kalau drive ke belakang habis. Kalau Normal aja, P tinggal dipencet. Ya, P tinggal dipencet. Tapi sekarang kan Mercedes kan sudah memindahkan ke ini tuas seperti kolom tuas setir, sen, kalau steering column sebelah kanan. Itu akhirnya diaplikasikan juga ke mobil AMG dia. Iya, sayangnya ada beberapa AMG yang seperti itu. Tapi AMG yang baru lagi, Balik lagi. itu yang CLA 45 AMG yang baru tuh. Hah? Oh di bawah ya? Udah di bawah kan? Oke. Bawah apa nggak ya? Kok lupa ya? Lupa deh. Tapi pokoknya Kayaknya belum. Pokoknya ada AMG yang terus di atas. Jadi itu agak kecewa Ya sebenarnya. yang pasti G63 di steering column. Iya, aduh. Aduh, itu SUV. Kenapa di steering column? Emang lebih praktis, tapi AMG tidak butuh kepraktisan. AMG butuh rasa feel special. Feel special. This makes you special. Iya, betul. Saya. Terus Audio ada Apple CarPlay nggak? Iya, nggak ada. Dia cuma bisa Bluetooth. Tampilannya juga kuno sekali. Dan menunya juga kontrolnya sangat dari mana? terbatas. Sampai nyari-nyari. Tapi dia navigasinya udah ada ya. Navigasi Indonesia. Navigasi Indonesia. Iya. Oh, keren. Iya ada. Bener. Karena ini udah dari Agak lagi. Iya. Dari barunya udah ada navigasinya. Ini ATPM berarti? Iya, mestinya ya. Tapi keterangan lebih lanjut tentang mobil ini bisa tanya ke Auto High. Iya. Ini adalah mobil yang spesial, jarang-jarang nemuin yang jual E63 AMG. Silakan hubungi Auto High di sini. Mereka itu spesialis jual beli mobil bekas premium. Yang kondisi bagus. Yang kondisinya bagus, kilometernya sedikit. Jadi bener-bener ini rasanya kayak baru ini mobil. Baunya aja tuh masih ada bau barunya. Iya. Setirnya juga belum terkelupas. Masih bagus. Tidak mengkilat. Di sini juga tidak ada yang terkelupas sama sekali. Masih normal semua, berfungsi normal. Ya. Jadi di kondisinya masih bagus banget E63 AMG-nya. Tapi ini cuma pinjem walaupun Auto High bilang tuker aja C300-nya sama ini. Gila sih itu kalau nggak. Cuman gini Om, C300 itu kan buat Rima, buat istri. Ini kan bisa jadi punya berdua. Iya, tapi C300 itu dia udah Apple CarPlay, dalamnya keren, ada ambient slide-nya keren. Buat Rima itu lebih seru dibandingkan mesin 550 HP. Ya AMG E63 ada tanda tangan yang masang. Aduh, nih pengen banget, cuman kalau saya beli juga saya harus jual satu mobil karena parkiran udah penuh. Jadi ya udah coba kita nikmatin dulu. Tapi yang bikin penasaran pasti gimana rasa berkendaranya ini mobil E63 AMG. Kalau gitu langsung kita bawa aja mobil ini dan saya akan sampaikan bagaimana impresi berkendara. Gimana kalau impresi saya kami yang dulu nyetir dah? Om, saya Udah yang pakai nyetir seat Om. belt. Om, Pindah ke depan. Seatbeltnya udah narik sendiri gitu. kenapa harus pindah ke depan? Sini aja. Impresi duduk belakang. Impresi duduk belakang dulu ya. Sekalian Om mobil nyetir. Oke. Salah. Rem, Seatbeltnya dari kiri. Rem parking brake-nya masih Masih manual. manual. Jadi masih Masih belum ini? elektrik. Tapi dia ada auto hold-nya. Dia ada brake hold-nya. Oh, ada ya? Ada. Coba. Maju. Oh iya ada. Hold. Ada brake hold, ya. Oke. Oke, bawa Om. Aduh, Papa Ugal nih yang ini nih. Ini bener. Bukan, Papa Ugal saya kan. Ini Mbah Ugal yang ini. Koplingnya tuh ada ini ya. Dia nggak langsung lepas seperti manual automatic transmission biasa ya. Iya, dia kan dual clutch. Oh, ini dual clutch. 7 Jadi speed. ngoper giginya cepat. Cepet lah. Duduk belakang ini ya standar E-Class ya. Standar E-Class, duduk belakangnya juga tidak sporty, jadi mirip banget E-Class biasa. Ada sandaran tangan. Sandaran tangannya cukup proper. Di sini ada laci lagi loh, apa ya? Oh, cup holdernya keren, bisa dilipat gini. Dan cup holder ini jadi tidak mengganggu
tangan. Jadi tangan bisa nyandar, minuman taruh di sini. Ngomong minuman, kita aus juga nih Om. Iklan ya? Iklan? Nggak aus, nggak ada iklan. Oh, nggak ada iklan. Kenapa video gini nggak ada yang iklan, Om? Karena memang tidak ditawarkan ke pengiklan. Jadi pengiklan juga nggak ada yang tahu bahwa kita bikin video ini. Oh iya, oke. Nggak digaspol itu? Nggak digaspol ya? Persona bagus. Pelan. Pelan-pelan. Mobil orang. Ini kan Bensin full baru di fullin tadi, ngefullin dari kosong pakai Shelby Power Nitro Plus habis 800.000. 800. Fullin. 800. Iya. Ini butuh sedikit spuring. Ya betul, sedikit spuring karena setirnya agak ke kiri sedikit. Ya. Aduh, asik ya. Ya. Empuk loh ini. Ya empuk kan. Heeh. Jadi ternyata ini tuh bahkan lebih nyaman dari C300 loh bantingannya. Kayaknya nggak lebih nyaman juga sih. Lebih nyaman Om. Masa? Lebih nyaman dikit lah. Ini nggak keras-keras amat loh. Iya. Ugal-ugalan banget sih. Nggak ugal-ugalan, motong jalan aja tadi. Mau minta jalan. Jangan motong-motong jalan. Terlalu dekat sama depan. Apanya? Jaraknya. Nggak ada yang bilang. Kan nggak ada tandanya? yang bilang. Emang nggak ada radarnya ini Om. Ini belum pakai Kan fitur biasanya ada radar. segitiganya itu. Belum ada, yang ini belum ada. Tapi suara derungannya itu ada ya. Ada tapi nggak banyak ya. Oh, ini Coba nanti kita pakai ini udah pakai Sport Plus. udah Sport Plus. Coba kita nanti injek gasnya buat dengar suaranya. Kayak monster yang mau ngejambak Iya. terus ya. Aduh. Nggak ada jalanan yang agak terbuka gitu. Semua jalanan terbuka Om, ini terbuka. Tapi tidak kosong. Hai! Bilang dong. Ya kan agak terbuka dikit. Kenceng banget ya. Kenceng. Nah, cuman hal pertama kalau misalnya saya yang punya mobil ini, hal pertama sih saya ganti knalpot nih. Iya. Bukan knalpot yang berisik ya, tapi knalpot yang lebih proper buat AMG nih, yang ini terlalu samar ya suaranya ya. Terlalu biasa jadinya, terlalu kecil. Ini kalau dikerasin lagi pasti kemerduan V8-nya keluar. Iya. Cuman surprisingly bantingannya tuh empuk. Bantingannya empuk, apalagi ini di settingan suspensi yang comfort ya. Tapi Gila, ngubah arahnya begini, E-Class loh. E-Class bisa begitu berubah arah. kayak laler. G-force-nya gede banget pas mobil itu di zigzag. Ya habisnya naik race lagi. Ini lagi santai-santai gitu kan. Injek gas, ada rasa satisfying. Suara V8-nya kecil tapi ada kayak gini loh. Kayak binatang buas yang lagi di kerangkeng di dalam ruang studio. Enggak. Dia teriak-teriak tapi suaranya gitu. Itu mungkin lebih tepat lagi karena pandemi. Jadi ini kayak binatang buas yang dikasih masker mulutnya Om. Jadi agak teredam suaranya. Ini lebih meredam daripada masker. Kita Kenapa expect ngebayangin sih jadinya? kita expect kalau AMG tuh sedikit lebih keras dari ini supaya lebih memberi aksen lebih jelas gitu aksen suaranya. Dan ini jauh lebih teredam dibandingkan E63 AMG yang waktu itu saya coba, waktu itu yang normally aspirated tahun 2011 saya pernah coba. Jadi suaranya tetap merdu tapi volumenya terlalu kecil. Iya. Aduh, tapi ini enak loh. Enak ya? Kaki-kaki masih bagus. Masih bagus semuanya. Ya gini, apabila penonton di sini ada yang tidak mau membeli ini, hati-hati nyesel. Ya, karena ini mobil jarang sekali ada. Sebenarnya saya pengen ngambil mobil ini tapi udah keburu ngambil C300 dan istri nggak mau tuker. Ini top speed. Mungkin bisa deket ke 300. Sebentar deh. Kami tuh belum punya mobil kenceng. Ada Eterna, cuma Eterna tuh nggak bisa dipakai buat hari-hari begini. Ini enak banget Om buat harian Om. Coba pakai comfort. Itu udah rasanya kayak E-Class biasa. Oh, tadi nggak comfort ya kayak Iya. kakinya ya. Begitu kita satu lap lagi. Iya, ini bisa di-treat sebagai E-Class biasa juga ini. Iya. Ini AMG yang paling nyaman dan yang paling apa ya? Paling tidak mengintimidasi yang pernah saya coba.
Ini mesinnya sama seperti di CLS Sama. 63 yang kencang banget itu. Sama. CLS 63 AMG yang udah turbo. Nah coba nih sekarang kita tarik dan kita silent ya. Ini comfort Sport Plus ya. Ada wheel spin. Om, mestinya udah muter tadi. Ada wheel spin. Padahal ini udah pakai traction control. Iya. Jadi wheel spinnya udah dikurangin itu. Ada wheel spin. Ada wheel spin dari torsi. Kencengnya kenceng banget. Pengen Om. Pengen ya Allah. Oke, jadi gitu impresinya. Nah sekarang terakhir sebelum kita tutup video ini, saya mau nyoba duduk sendiri di depan dan saya nyetir sendiri. Buat saya ceritain gimana impresi saya nyetir mobil ini. Oke, sekarang sudah sendiri saya. Jadi kalau tadi banyak impresinya dari Om Mobi, sekarang impresi dari saya sendiri. Ini dipakai di dalam kota ya. Ini nggak mengintimidasi sama sekali, bener-bener suspensinya, bantingannya enak ya. Memang tetap ke arah keras, tapi untuk AMG ini AMG paling nyaman yang pernah saya coba. Dia masih sangat layak untuk dipakai di jalan Indonesia yang mungkin agak bergelombang gitu ya, karena dia bener-bener bukan kayak suspensi mobil balap. Terus penyaluran tenaganya juga kalem. Kalau misalnya kita di comfort mode dan kita ngegasnya biasa aja gitu. Jadi enak, posisi nyetirnya juga enak. Ya walaupun khasnya E-Class ya. Agak ke kiri sedikit setirnya. Bannya dia profilnya tipis, jadi kalau ketemu sambungan jalan tol seperti ini ya ada bunyinya lah dari ban. Tapi wajar, setirnya lumayan enteng, nggak kerasa kayak mobil berperforma supercar. Ini sleeper banget ini, dari luar juga biasa aja, di setirnya juga nyaman. Padahal dia tenaganya itu 550 horsepower dan torsinya 630 Nm. Itu gede banget, besar sekali itu. Nah ini kalau kita gas agak dalam dikit, ada samar-samar suara V8-nya. Samar-samar aja, nggak kedengeran jelas gitu. Tapi laju, ini mobil effortless, di kecepatan berapapun effortless. Terus ini mobil yang punya auto high ini kayaknya belum pakai kaca film ya. Oh ada kaca film tapi tipis banget, jadi terang gitu, keluarnya enak ngelihatnya. Keheningan kabin juga bagus. Dan begitu kita masukkan ke Sport Plus, masih biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Kita masukin ke manual. Nah sekarang kita siapkan mobil di 3000 rpm. Sekarang kita gas. Wow. Kita gas lagi. Wow. Kenceng banget ini mobil. Kenceng banget, 0 sampai 100 km per jam. Diklaim oleh Mercedes-Benz ini tuntas dalam 4,2 detik. Dan top speednya memang 250 km per jam karena dibatasin. Tapi kalau nggak dibatasin bisa deket ke 300 km per jam. Adalah suaranya, tapi kalau saya iya, suaranya itu kurang nyaring dikit gitu. Terlalu malu-malu suaranya. Waduh. Ini cocok buat Anda yang seneng mobil yang nyaman, nggak terlalu menyolok, tapi tenaganya kayak supercar. Makanya ini speedometer aja sampai 320 km per jam. Dan E63 AMG ini salah satu AMG yang paling nyaman. Jarang ada ini di pasar mobil bekas dan harganya juga reasonable. Jadi pengen bener-bener jadi pengen. AMG itu selalu menggoda dan sekarang AMG juga udah ada klubnya di Indonesia.
Jadi bisa berkumpul sama teman-teman yang AMG. Oh ya, satu lagi yang saya belum sampaikan itu konsumsi bahan bakarnya. Berapa konsumsi bahan bakar mobil ini? Jadi dia dibuat turbo itu dengan kapasitas lebih kecil itu supaya lebih hemat. Memang lebih hemat, tapi sehemat-hematnya AMG, mesinnya 5500 cc, turbonya 2. Jadi nggak hemat-hemat amat. Di dalam kota itu 17. Itu juga kalau kita nggak narik-narik ya. Kalau hari ini nih kita agak narik-narik. Tadi Om Mobi narik gitu ya, dan kita baru jalan 23 km, kira-kira 50%-nya lah kita akselerasi. Itu konsumsi bahan bakarnya 1,4,5. Kalau kita jalan normal dalam kota bisa 1,7. Kalau misalnya di luar kota di jalan tol ya bisa 1,10, 1,11 gitu ya. Jadi ini mobil bukan buat dipakai harian memang. Walaupun dia layak dipakai harian, tapi ya ini mobil sekali-sekali ketika di weekend, ketika jalanan kosong Anda ingin merasakan akselerasinya gitu ya. Ini mobil, dan ini untuk disimpan juga layak karena ya dia sebuah AMG, sampai kapanpun akan memiliki nilai yang menarik. AMG tidak ada yang murah dari dulu sampai sekarang di pasaran bekas, bahkan di kurun waktu tertentu itu harga bekasnya bisa makin naik. Tapi impian saya sebenarnya yang normally aspirated, tapi yang turbo ini memang lebih tenang, lebih irit sedikit, dan tenaganya lebih besar, akselerasinya lebih kuat. Thank you Auto High udah minjemin mobil pengganti yang istimewa ini. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah nonton video yang sederhana, tapi saya harap bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana impresi sebuah Mercedes-Benz E63 AMG. Jadi sekian dulu videonya, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Auto High juga punya channel YouTube, silahkan di subscribe. Main-main ke bukan ke web ya, kayak di Auto Driver aja. Main-main ke Instagram saya di @fitra.eri dan Instagram Auto High, autohigh.id. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. AMG, oh AMG.